Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana, di mana kami menyajikan kisah-kisah menarik yang menginspirasi dan mengandung pelajaran hidup. Hari ini saya memiliki cerita luar biasa untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua, agar kita bisa menghadapi ketakutan kita. Di sebuah padang savana di Afrika, hiduplah sekumpulan kawanan kobra. Kobra. Di sebuah padang savana di Afrika, hiduplah sekumpulan kawanan zebra. Kawanan zebra ini melakukan rutinitas yang sama setiap hari, yaitu makan sepanjang hari dan tidur sepanjang malam. Ada seekor zebra yang merasa sangat bosan dengan rutinitas itu dan menyampaikan keinginannya untuk mencari petualangan kepada kawan-kawannya. Tapi respon kawan-kawannya tidak sesuai harapan. Mereka menolak dan mengatakan padanya kalau hidup di savana ini terlalu berbahaya jika mereka tidak berkelompok. Dia tidak menyalahkan kawan-kawannya karena itu memang alasan yang sangat logis. Tapi tak disangka salah satu dari mereka yang memiliki tubuh sedikit lebih besar darinya memutuskan untuk ikut dengannya untuk mencari petualangan. Keesokan paginya mereka berdua memutuskan untuk memulai perjalanan. Entah kemana, yang jelas mereka mulai menjauh dari kawanan zebra lainnya. Hingga akhirnya mereka bertemu sungai yang cukup deras. Perlahan mereka mengikuti arus sungai. Tujuannya adalah untuk mencari celah agar mereka bisa menyeberang. Setelah menemukan arus sungai yang sedikit lebih tenang dan terlihat tidak terlalu dalam, mereka memutuskan untuk menyeberang. Namun tiba-tiba dari semak-semak, seekor singa melompat ke hadapan mereka. Mereka berdua syok, lutut mereka bergetar. Dengan keadaan mental seperti itu, lari pun terdengar sebagai keputusan yang sia-sia. Singa itu berkata kepada mereka, "Permisi, saya sangat takut dengan air dan arus yang deras. Bisakah salah satu dari kalian membantu saya menyeberang?" Gemetar yang dirasakan kedua zebra itu sedikit mereda, mengetahui bahwa singa itu tidak bermaksud untuk menyantap mereka. Kedua zebra itu saling pandang. Mereka tahu singa adalah seorang predator, tapi mereka juga menyadari bahwa berenang di sungai itu berbahaya. Tapi tanpa ragu, zebra pertama yang lebih kecil berkata, "Tentu saja, kami akan membantumu." Singa itu pun naik ke punggung zebra kecil dan mereka bertiga mulai menyeberangi sungai. Bukan perjuangan yang mudah, tapi perlahan tapi pasti mereka pun berhasil menyeberangi sungai. Setelah sampai di sisi lain, singa itu berterima kasih kepada mereka dan menghilang ke semak-semak. Kedua zebra itu saling pandang sejenak, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan suasananya terasa sangat tenang dan damai. Tapi ternyata si zebra besar itu tidak menikmati momen tersebut dan terlihat gelisah. Dia terlihat menahan nafas dan bergumam. Hingga akhirnya dia tak tahan dan mulai menyampaikan kekesalannya. "Mengapa kamu mengangkat singa itu dan membiarkannya naik ke punggungmu? Apa kamu gila?" tanya zebra besar marah. "Singa itu memangsa kita untuk sarapan, makan siang dan bahkan makan malam. Apa yang ada di pikiranmu?" lanjutnya dengan amarah. Zebra kecil itu tersenyum. "Ya, itu benar. Saya juga takut. Dan kadang-kadang kita semua memang merasa takut. Tapi kita tidak boleh membiarkan ketakutan itu menghentikan kita untuk membantu orang lain. Pertama, akulah yang membawa singa itu di punggungku. Kedua, singa itu sudah aku turunkan jauh di sana. Dan ketiga, kejadian itu sudah terjadi sekitar 1 jam lalu. Kenapa kamu masih membawa ketakutan itu bersamamu, kawan?" tambahnya. Si zebra besar itu terdiam dan memikirkan apa yang telah dikatakan sahabatnya. Dia menyadari bahwa sahabatnya itu benar. Rasa takut memang bagian dari kehidupan, tetapi kita tidak boleh membiarkannya mengendalikan kita. Kita harus berani, bahkan ketika kita merasa takut. Dan kita harus membantu orang lain
meskipun mereka berbeda dari kita. Zebra besar itu tersenyum. Dia senang telah membantu singa itu, dan bahkan dia lebih senang karena memiliki sahabat seperti si zebra kecil yang telah mengajarkannya pelajaran penting tentang kehidupan. Moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan ketakutan menghentikan kita untuk membantu orang lain. Bahkan jika orang itu berbeda dari kita tetap harus memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kasih sayang. Kita semua harus berusaha menjadi makhluk yang penuh kesadaran, yang jangan sampai dikendalikan oleh rasa takut. Catat poin terakhir, yaitu kita jangan sampai dikendalikan oleh rasa takut. Sekian kisah kali ini. Jika kawan-kawan suka cerita ini, jangan lupa like, komen, atau subscribe untuk mensupport kami. Terima kasih atas segala bentuk supportnya dan sampai jumpa.